Pelajaran Agama Katolik kelas 4 dengan materi doa pribadi oleh Domu Selamat Lubis. Adik-adik semuanya, mari kita mempersiapkan LKS halaman 108 dan 110, juga mempersiapkan kitab suci. Adik-adik semuanya, apa sih yang dimaksud dengan doa? Doa artinya berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan. Jadi kita berbicara mengungkapkan apa yang dalam hati kita kepada Tuhan, di mana Tuhan akan mendengarkan semua doa-doa kita, baik secara pribadi, bersama, dan keluarga. Apa doa pribadi itu? Doa pribadi adalah ketika seseorang berdoa, baik diam-diam atau dengan suara sedikit-sedikit keras dalam lingkup dirinya sendiri. Artinya, kita berdoa dengan diam-diam dan agak sedikit bersuara. Dan berdoa juga merupakan ungkapan iman seseorang. That you do not do your alms before. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Doa pribadi sebaiknya dilakukan dengan cara seperti yang diajarkan Yesus. Adik-adik semuanya bisa membuka Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 13. Pada section ini kita akan menyaksikan bersama-sama video tentang Yesus mengajarkan hal berdoa. For men to be seen of them, otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner, therefore, pray ye. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Dari video yang kita saksikan tadi, Yesus
menyampaikan beberapa hal atau mengajarkan kepada kita bagaimana cara dan sikap berdoa. Yang pertama, kita harus berdoa dengan tekun. Artinya, kita harus sering berdoa. Dalam tiap hari, setidaknya kita harus berdoa. Baik berdoa bangun tidur, makan, pergi ke sekolah, sebelum tidur, dan lain-lain. Artinya, tidak boleh dalam satu hari itu pun kita tidak berdoa. Yang kedua, berdoa harus bersembunyi dan rendah hati. Artinya, kita tidak perlu pamer dalam berdoa. Dan kita tidak perlu memberitahukan kepada orang bahwa kita sedang berdoa. Yang berikutnya, berdoa dengan tidak bertele-tele. Maksudnya, kata-katanya singkat dan jelas. Adik-adik tidak perlu mencari kata-kata yang panjang, tapi cukup dengan apa atau bahasa apa yang adik-adik pahami. Sebagai contoh, saat adik-adik mau berdoa mengucapkan syukur ulang tahun, cukup sampaikan sederhana saja. Contohnya, Tuhan, terima kasih atas ulang tahunku dan mohon berkat bagiku. Itu saja. Dan adik-adik bisa belajar kepada orang tua bagaimana berdoa. Dan berikutnya, berdoa dengan kuasa dari Roh Kudus. Artinya, kita itu berdoa dari kuasa Roh Kudus, bukan karena suruhan setan, bukan karena suruhan orang yang tidak baik. Sebagai contoh, kuasa dari Roh Kudus, kita berdoa hal-hal yang baik. Kita tidak boleh berdoa, Tuhan, contohnya, Tuhan, buatlah si Anu jatuh atau nangis karena dia sudah membuat aku jatuh. Nah, itu tidak kuasa dari Roh Kudus, itu kuasa dari si jahat. Begitu adik-adik ya. Itulah yang diajarkan Yesus dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai 13 atau video yang kita saksikan tadi. Adik-adik semuanya, dengan doa, dengan kita tekun berdoa, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan di dalam doa pribadi, kita dapat menyampaikan perasaan kita yang alami. Baik itu perasaan bahagia, sedih, berharap, dan bimbang. Bahagia contohnya kita dapat nilai yang baik, ulang tahun, hadiah dari orang tua, rezeki dari orang tua, dan lain sebagainya. Kalau bersedih, mungkin kita mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita sedih. Contohnya saat sedang sakit. Untuk harapan, artinya mungkin contoh kita berdoa mohon rezeki atau semoga kita naik kelas yang dengan nilai yang baik. Untuk perasaan bimbang, contoh kita bingung menentukan pilihan. Contoh adik-adik semuanya menentukan pilihan mau belajar agama atau mau belajar atau bermain. Nah, adik-adik bisa berdoa mohon kepada Tuhan untuk memilih mana yang dilakukan, bermain atau belajar. Itu adik-adik ya. Oke. Kapan dan di mana kita dapat berdoa? Jadi adik-adik semuanya, kita dapat berdoa dimanapun. Namun ada beberapa yang harus kita perhatikan. Doa pribadi dapat kita lakukan setiap hari dan setiap saat dimanapun kita berada. Contohnya di rumah, di sekolah, di gereja, dan di tempat-tempat yang lainnya.
Berdoa akan lebih baik bila dilakukan di tempat-tempat yang khusus dengan jadwal yang tepat. Sebelum tidur dan bangun tidur, sebelum makan dan sesudah makan, sebelum sekolah dan pulang sekolah, atau doa bersama dengan keluarga. Dan banyak waktu lainnya ya adik-adik semuanya, sebelum belajar, harus kita lakukan di tempat-tempat khusus dengan jadwal yang tepat. Jadi ada waktu dan tempatnya. Waktunya harus selalu tepat. Contoh sebelum tidur kita harus berdoa terus sebelum tidur. Dan bangun tidur sebelum makan kita harus berdoa terus sebelum makan dan sesudah makan. Baik dimanapun. Di luar rumah, di luar sekolah. Jangan malu untuk berdoa. Adik-adik semua ya. Di dalam tradisi gereja, kita mengenal berbagai bentuk doa. Di antaranya doa permohonan, doa pujian, doa syukur. Doa-doa tersebut dapat dilakukan dengan cara pribadi dan bersama. Jadi doa-doa tadi seperti doa permohonan, doa pujian, doa syukur dapat kita lakukan secara pribadi dan bersama-sama. Adik-adik semuanya, sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa pribadi kita. Berterima kasih pada Tuhan atas orang tua yang baik, yang menyayangi kita, atas saudara yang menemani kita saat belajar dan bermain, atas kesehatan yang kita terima, atas rezeki melalui orang tua, dan sebagainya. Demikianlah adik-adik materi kita tentang doa pribadi.